Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salvia Darmi, dosen di Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Dalam menjalankan peran sebagai tenaga pendidik, saya telah melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kebidanan dan diberikan pada semester 3 dengan bobot 6 SKS yang terdiri dari 3 SKS praktek dan 3 SKS teori. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk menciptakan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal yang service excellent dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif dan memberikan asuhan kehamilan berdasarkan kebutuhan ibu hamil tanpa perkembangan kehamilan serta deteksi dini komplikasi serta pendokumentasiannya. Dalam pelaksanaan sistem pengajaran, saya menerapkan pendekatan yang mencakup 3 aspek utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Delivery mencakup strategi penyampaian materi secara efektif baik melalui metode ceramah, diskusi, maupun media pembelajaran interaktif. Sedangkan interaction berfokus pada keterlibatan aktif antara dosen dengan mahasiswa, serta antara sesama mahasiswa guna menciptakan proses pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif. Sedangkan untuk assessment digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa melalui evaluasi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor baik secara formatif maupun sumatif. Materi yang saya sajikan dalam proses pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran learning outcome yang telah ditetapkan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Capaian pembelajaran difokuskan pada 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah aspek sikap. Berikutnya aspek keterampilan umum. Yang selanjutnya aspek keterampilan khusus. Berikutnya yaitu aspek pengetahuan, di mana menguasai konsep dasar, prinsip, dan teknik bantuan hidup dasar atau basic life support dan pasien safety. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 14 CPMK. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan dalam penyampaian materi pembelajaran berasal dari buku serta dari jurnal hasil karya saya sendiri yang saya jadikan sebagai sumber kebaruan dalam mendukung materi yang diajarkan. Demikian aspek delivery yang telah saya terapkan. Selanjutnya saya akan membahas aspek interaction. Interaction merujuk pada bentuk komunikasi langsung yang saya lakukan dengan mahasiswa berupa kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan. Kegiatan ini dilakukan baik di dalam kelas maupun di laboratorium sebagai bagian dari upaya untuk mencapai capaian pembelajaran.
Demikian penjelasan mengenai aspek delivery yang telah saya terapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, aspek yang menjadi perhatian adalah interaction. Interaction merupakan bentuk interaksi langsung antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka untuk membahas materi perkuliahan. Interaksi ini berlangsung di dalam ruangan kelas maupun di laboratorium sebagai bagian dari upaya pencapaian target capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Sistem interaction yang saya terapkan dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu metode yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menjadi individu yang lebih kreatif, aktif, dan mandiri sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Beberapa bentuk penerapan metode Student Centered Learning dalam perkuliahan meliputi interactive learning, small group discussion, simulation and demonstration, case study, problem based learning atau disingkat dengan PBL, self direct learning atau SDL. Dalam memberikan pengajaran mata kuliah ini, saya juga menggunakan platform LMS, portal e-kampus, di mana pada platform ini mahasiswa dapat melakukan presensi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, dan lain-lain. Saya juga memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media komunikasi dengan mahasiswa guna mempermudah penyampaian informasi terkait kegiatan pembelajaran. Demikianlah metode interaction yang saya terapkan dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran. Aspek selanjutnya dalam sistem pembelajaran yaitu assessment, merupakan proses penilaian melalui pemberian tugas-tugas terstruktur yang telah dirancang sebelumnya, seperti kuis, diskusi, artikel, dan penyelesaian studi kasus. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran secara objektif. Dalam aspek asesmen, ada 6 indikator penilaian yang diukur, yaitu yang pertama absensi 5%, UTS 25%, UAS 35%, dan kuis 10%, tugas mandiri 10%, dan juga tugas kelompok 15%. Indikator penilaian tersebut disampaikan dari awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Itulah 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu penyampaian materi, delivery, interaksi atau interaction, dan penilaian asesmen. Selanjutnya saya akan memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada masa kehamilan dengan topik diagnosis kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Siang Ibu, baik. Untuk perkuliahan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, sesi kedua untuk materi diagnosis kehamilan. Nah, sebelumnya nanti teman-teman silahkan absennya jangan lupa nanti diisi di portal mahasiswa. Itu saya sudah buka absensinya. Silahkan diisi. Kemudian nanti silahkan download materi perkuliahan hari ini juga sudah bisa di-download. Kemudian tugasnya juga sudah saya masukkan ke portal ya. Baik, sebelum kita mulai, ada nggak yang masih ingat tema kita yang kemarin apa? Proses terjadinya kehamilan. Ada yang masih ingat bagaimana proses konsepsi? Bisa ada yang bisa jelaskan? Ya, Bu. Ya, silakan. Najwa. Konsepsi itu kan pertemuan antara sel telur dan sel sperma Ibu. Lalu lanjut ke ovulasi. Ovari melepas satu sel telur matang ke tubuh falopi. Lalu dilanjut ejakulasi dan perjalanan sel sperma. Sel sperma masuk ke dalam vagina dan bergerak melalui cervix, rahim hingga ke tubuh falopi. Lalu lanjut ke fertilasi, terjadi di tubuh falopi ketika satu sel sperma berhasil menembus membran sel telur.
terus sel sperma dan sel telur bergabung membentuk zigot. Lalu ada pembelahan zigot melalui pembelahan diri menjadi beberapa sel saat bergerak menuju rahim. Lalu ada implantasi. Setelah 5-7 hari, zigot yang telah menjadi blastokista menempel dan menanam diri di lapisan dinding rahim. Lalu terjadilah awal kehamilan. Oke, tepuk tangan dong buat teman kita. Gimana? Benar nggak jawabannya? Betul. Oke ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi diagnosis kehamilan. Nah, pengertian diagnosis kehamilan adalah diagnosis kehamilan itu merupakan proses penentuan apakah seorang wanita ini sedang hamil atau tidak berdasarkan kombinasi tanda dan gejala klinis serta pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya ya. Nah, jadi teman-teman nih sebagai bidan ya, kan harus melakukan diagnosis kehamilan. Ini benar nggak sih ini orang hamil atau tidak? Dengan apa menentukannya? Ya, pertama pasiennya datang, kalian harus apakan dulu? Pertama diapain dulu pasiennya? Bu, ini saya nggak haid nih Bu, atau keluhannya dan lain segala macamnya gitu ya. Nah, kalian apain dulu pasiennya? Pertama? Anamnesa. Oke, setelah dilakukan anamnesa, pemeriksaan gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melakukan diagnosa berdasarkan dari hasil pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian menetapkan normalitas kehamilan. Nah, masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai dengan lahirnya janin. Adakah kira-kira 280 hari atau 40 minggu ya masa kehamilan. Dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Nah, kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan. Triwulan berapa aja? TM. TM1, M2, M3. Nah, kalau TM1 usianya berapa minggu? Dari 1 sampai 12 minggu. TM2? 12 sampai 28. Oke, TM3? 28 sampai. Ya, udah pada pinter ya. Nah, diagnosis kehamilan dapat ditegakkan dengan riwayat kesehatan dan pemeriksaan klinis berdasarkan tanda dan gejala kehamilan. Ada yang tahu tidak? Tanda dan gejala kehamilan itu ada berapa? Ada 3. Tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Yuk kita lihat ya. Nah, jadi pada masa kehamilan itu akan terjadi perubahan baik secara fisiologis maupun secara patologis. Apa saja perubahannya? Nah, ini nanti bisa kita lihat pada tanda-tanda kehamilan ya. Nah, untuk tanda tidak pasti hamil yang pertama adalah A minor ya, yaitu tidak keluarnya menstruasi sebagaimana mestinya. Nah, bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan hormon. Bukan hanya hormon saja ya. Nah, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor lain. Apa saja yang mempengaruhi menstruasi? Pola nutrisi ya, pola hidup, nutrisi bisa juga. Kemudian juga bisa faktor stres. Oke, tanda yang kedua yaitu mual muntah. Nah, di sini kenapa mual muntah itu dimasukkan ke dalam tanda tidak pasti hamil? Karena orang yang mual muntah itu bisa disebabkan karena pengaruh estrogen dan progesteron terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Nah, dari asam lambung yang berlebihan menimbulkan mual dan muntah, terutama pada pagi hari ya. Nah, biasanya itu kalau misalkan pada ibu hamil. Dan bisa juga karena misalkan seperti Aminom tadi, faktor stres bisa tidak mens. Dan ini juga faktor stres bisa menyebabkan asam lambung juga meningkat.
Sehingga pada saat asam lambungnya meningkat, itu nanti akan menimbulkan mual, muntah juga gitu. Kemudian ngidam. Nah, kebanyakan, wah sepertinya saya udah nggak haid berapa minggu gitu ya. Nah, ini mau muntah juga gitu. Padahal ini si pasien ini mungkin stres bisa gitu kan. Nah, jadi mindsetnya udah, wah saya ngidam ini gitu. Pengen mangga muda. Padahal itu belum tentu gitu ya. Jadi udah mindsetnya, oh saya rasanya kayaknya saya ini hamil nih gitu. Saya pingin ini deh gitu. Itu bisa juga faktor mindsetnya tadi ya. Tidak semua orang yang merasakan keluhan ini itu dikatakan hamil. Karena misalkan kayak teman-teman mau menstruasi, ngerasain juga nggak? Nah, gitu. Kemudian sering miksi. Nah, jadi pada triwulan pertama ini, kantong kemihnya itu akan tertekan ya. Akan tertekan, kemudian itu ngerasa akan sering pipis. Nah, biasanya kalau misalkan sering pipis ini atau sering kencing itu biasanya dirasakan pada TM1 dan trimester 3. Kalau misalkan trimester 3 itu kenapa? Pembesaran. Ya, karena terjadinya pembesaran ditekan oleh bagian bawah janin, apakah itu kepala ataupun bagian yang lainnya, seperti itu ya. Nah, tetapi tidak semata-mata itu bisa dikatakan tanda pasti hamil gitu. Nah, tanda tidak pasti hamil berikutnya adalah pigmentasi kulit. Nah, di mana biasanya pada ibu hamil itu banyak terdapat ada pigmen di wajah ya, seperti yang di gambar ini. Nah, kemudian sekitar pipi ada plasma gravidarum, kemudian dinding perut ada terdapat strie ya, strie gravidarum, kemudian ada linea nigra, linea alba. Nah, kemudian dia makin menghitam. Nah, kemudian sekitar payudara juga akan terjadi hiperpigmentasi areola, Mama ya. Jadi pada areolanya akan menghitam, jadi melebar. Nah, kemudian juga puting susunya makin menonjol. Nah, berikutnya yaitu tanda mungkin hamil. Nah, pada tanda dugaan kehamilan dapat ditentukan dengan yang pertama itu adalah rahim membesar sesuai dengan usia kehamilan. Nah, itu masih tanda mungkin gitu. Kalau misalkan yang tidak hamil tapi ukuran rahimnya membesar itu kemungkinan apa? Mola, oke, itu juga bisa. Nah, kemudian pemeriksaan hormon kehamilan kuman chorionic gonadotropin atau HCG ya, yang positif. Nah, biasanya itu kalau misalkan kita testek, biasanya kan lihat garis 2 tapi yang satunya burem seperti itu ya. Nah, tetapi itu masih bisa kemungkinan untuk tidak hamil seperti itu. Nah, kemudian pada pemeriksaan dalam dijumpai tanda Heger. Nah, bagaimana dengan tanda pasti hamil? Nah, di sini untuk tanda pasti hamil, terasa yang pertama gerakan janin dalam rahim terlihat, kemudian teraba gerakan janin, kemudian terasa bagian-bagian janin yang bagian-bagian janin yang menonjol. Nah, kemudian yang kedua terdengar denyut jantung janin. Nah, kemudian dengan USG ya. Nah, bagaimana kalau misalkan usia kehamilannya itu masih berapa minggu ya? 10 minggu. Nah, itu sudah bisa di USG belum? Belum. Sudah sebenarnya, tapi pakai USG yang dalam gitu. Nah, metode diagnosa kehamilan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, pada saat ibu hamil datang ke BPM-nya teman-teman, teman-teman akan apakan gitu ya. Nah, yang pertama melakukan anamnesis. Anamnesisnya apa saja yang ditanyakan? Yang berkaitan dengan keluhannya. Nih, teman-teman mau menegakkan diagnosa, wah dia nggak menstruasi nih, kemungkinan hamil. Jadi informasi apa lagi nih yang teman-teman butuhkan? KPHT, hari pertama, hari terakhir. Terus? Apa lagi? Riwayat kesehatan. Ya. Terus apa lagi? Riwayat penyakit keluarga. Terus? Riwayat KB.
Karena kalau misalkan untuk KB itu kan biasanya kalau menggunakan hormonal ya. Kalau hormonal biasanya akan mempengaruhi ke menstruasi juga. Jadi efek samping gitu. Nah, jadi kita harus mengetahui itu juga. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu akan diperiksa uterus. Kemudian pemeriksaan pelvis ya, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pemeriksaan penunjang menggunakan yang diperiksa adalah urin, kemudian darah, kemudian USG. Kalau urin dan darah melihat apa? Ya, apanya yang meningkat? Hormon HCG. Oke. Nah, kemudian pemeriksaan USG di mana transvagina dapat, kalau misalkan USG kan tadi ada yang bilang, wah nggak bisa Bu kalau misalkan usia kehamilannya masih di bawah 10 gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan transvaginal ya. Nah, dimana kalau misalkan untuk usia kehamilan 4 sampai dengan 5 minggu itu baru terbentuknya kantong kehamilan. Sedangkan untuk usia 5 sampai 6 minggu itu sudah terbentuk embrionya. Nah, kalau misalkan udah 6 sampai 7 minggu itu sudah terdengar detak jantungnya kalau misalkan menggunakan USG transvaginal ya. Nah, kemudian kesalahan diagnosa ya, di mana diagnosis kehamilan dapat keliru akibat yang pertama tes kehamilan palsu ya. Kalau misalkan tadi pada saat pemeriksaan urin bisa saja dia kelihatannya positif gitu. Padahal pada saat itu memang HCG-nya meningkat tetapi bukan hamil seperti itu ya. Kemudian kehamilan ektopik. Nah, kemudian juga mola hidatidosa, kemudian juga tumor ovarium, kemudian amenor karena stres atau gangguan hormonal ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Oke, kalau misalkan sudah cukup, kita masuk ke latihan ya. Nah, untuk latihan silahkan. Oke, masuk ke latihan ya. Silahkan Delinda coba dibacakan soalnya. Nyonya R berusia 32 tahun datang ke PMB mengatakan terlambat menstruasi 4 bulan. Ibu juga mengatakan merasakan tendangan di perutnya. Ini adalah kehamilan yang ke-6, pernah keguguran 1 kali dan ada riwayat kehamilan di luar kandungan 1 kali. Melahirkan 3 kali spontan, tidak ada komplikasi. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darahnya 110/80, nadinya 82 kali per menit, ya suhunya 36,3 derajat Celcius. Vulvanya terlihat warna biru dan pemeriksaan hormon HCG positif. Pemeriksaan DJJ-nya positif 136 kali per menit. Teraba bagian janin HPHT-nya 10 Desember 2024. Apa aja sih tanda tidak pasti hamil yang ada dari kasus di atas? Oke, siapa yang bisa jawab? Nah, dari kasus ini, apa tanda tidak pasti hamilnya? Menstruasi amenor ya. Kemudian ada tendangan bayi ya gitu. Jadi dia tidak menstruasi sama ada tendangan bayi. Oke. Yang kedua, apakah tanda pasti hamil yang ada pada kasus tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Hormon HCG-nya positif. Hormon HCG-nya positif. Ada DJJ ya. Kemudian teraba teraba bagian janin. Kemudian vulva terlihat kebiruan. Oke. Kemudian yang ketiga, hitunglah taksiran persalinan dan usia kehamilan. Udah belajar? sudah. Sudah. Oke. Siapa yang tahu untuk taksiran? Siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Ya, silakan. Katanya 10 Desember 2024. Nah, terus abis itu untuk menghitungnya itu tanggalnya ditambah 7, tanggalnya ditambah 7, bulannya dikurang 3, tahunnya ditambah 1. Jadinya tahun. Oke. Oh ya, jadinya tanggal 17 bulan Oktober
2025. Koreksi, Bu. Ya, terus itu apanya? Oh, ini tafsiran persalinan. Berarti tafsiran persalinannya itu 17 Oktober 2025. Kayak gimana, teman-teman? Kurang tepat. Kurang tepat. Siapa yang bisa meluruskan? Untuk hari ini itu sudah benar Ibu dari tanggal 10. Lebih gampangnya ini diganti aja, jangan Desember, ini bikin 12. Jadi 12 dikurang 3 itu kan 9. Jadi bulan 9 itu Desember. Angka aja, Neng. Oke, gimana? Betul, tepuk tangan dulu dong. Oke, usia kehamilannya. Bukanya berapa? Tanggal sekarang? 11. Tanggal 11. Ya. Siapa yang bisa? Langsung aja ya, bareng-bareng ya. Ya. 11 bulan 7 tahun 2025. Nah, 17 kurang 11? 6. 6. 2. 2. Nih, 0. Oke. Yang 2, ini adalah bulan. Bulan berapa minggu? 1 bulan berapa minggu? 4. 4 kali 2? 8. Ini berapa minggu? Nggak nyampe 1 minggu ya, berarti 6 hari. Untuk usia kehamilan ada 40 hari. Kalau misalkan ini 40 minggu, sorry. Kalau misalkan ini ada harinya, berarti 39 minggu, 7 hari. Nah, di sini 8, di sini 6. Berarti 31 minggu, 1 hari. Ini usia kehamilannya. Ya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Baik. Udah, terima kasih. Sudah selesai untuk pertemuan kita yang kedua. Jadi nanti teman-teman silahkan dibaca lagi ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk sesi hari ini. Kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita coba review dulu ya. Satu pertanyaan. Coba sebutkan apa tanda pasti hamil. Ya, silakan. Bagian janin. Tanda pasti hamil teraba bagian janin. Oke, terus apa lagi? BJJ. Oke, pada saat USG sudah terlihat janinnya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman udah pada pintar ya. Nanti jangan lupa dibaca lagi, dipahami lagi. Kemudian tugasnya silahkan dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah saya sampaikan di portal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi singkat dari kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKTPT Serdos Mart tahun 2025. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta mencerminkan komitmen saya sebagai pendidik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan kebidanan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.